Kali ini kita akan membahas bagaimana agar tanaman padi yang baru saja pindah tanam tidak mengalami stres atau stagnan, di mana yang dimaksud yaitu tanaman padi mengalami layu dan pertumbuhannya. Rahasia di balik semua itu pasti ada proses dan upaya agar padi langsung milir dan tumbuh cepat setelah pindah tanam. Yuk simak video ini agar wawasan kita bertambah dalam dunia persawahan. Lalu bagaimana caranya agar padi tetap hijau segar, akar kuat dan tidak rontok, pertumbuhan cepat tanpa stagnasi. Halo Sobat Tani, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan hasil panennya melimpah. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang super penting buat para petani padi. Yaitu cara agar tanaman padi yang baru dipindah tanam tidak stres, dan gak mengalami stagnasi alias macet tumbuh. Nah, pasti banyak yang pernah mengalaminya. Tanaman padi yang baru saja ditanam biasanya padinya malah layu, pertumbuhannya lambat, bahkan ada yang mati. Kalau gak ditangani dengan benar, bisa-bisa hasil panennya berkurang banyak. Ini adalah tanaman padi kami yang sekarang sudah berusia 30 hari setelah pindah tanam. Dan seperti yang Sobat Tani bisa lihat, kondisinya sehat, daunnya hijau segar, gak ada tanda-tanda kuning. Dan yang paling penting, gak ada yang stagnan. Ini bukti kalau teknik atau cara yang kami terapkan benar-benar efektif. Mulai dari perawatan di persemaian hingga sampai perawatan setelah tanam. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan sebelum pindah tanam. Kita harus pahami dulu bahwa kunci suksesnya ada di persemaian. Kalau sejak awal bibitnya sudah sehat dan kuat, nantinya setelah pindah tanam pasti akan lebih mudah beradaptasi dan gak gampang stres. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah penyemprotan pupuk di usia 2 atau 3 hari setelah tebar benih. Kami biasa memakai pupuk cair dengan merek dagang Suma SP. Sekali lagi kami jelaskan bahwa kami tidak menjual atau mempromosikan jenis pupuk atau jenis pestisida. Di sini kami hanya menampilkan pupuk apa yang kami pakai. Untuk dosis penggunaannya yaitu dengan dosis cukup 1 tutup botolnya saja per 1 tangki spray. Tujuan pemberian nutrisi ini agar bibit padi yang tumbuh sehingga dapat mengurangi resiko serangan penyakit. Kemudian, ketika di usia 7 hari setelah semai, kami melakukan pemupukan tabur pertama di persemaian, dengan menggunakan pupuk jenis urea dengan dosis 5-7 kilo per hektarnya, atau bisa dikondisikan dengan luasan lahan persemaian kita. Kemudian pemupukan tabur kedua dilakukan saat bibit semai berusia 14 hari, dengan dosis 3 kilo per hektarnya. Tujuannya pemupukan yaitu agar akar bibit yang kita semai lebih kuat dan gak kaget saat dipindahkan nanti. Lalu di usia 16 hari sebelum pindah tanam atau dicabut, kami juga menyemprot persemaian dengan Laili 2000. Ditambah insektisida berbahan aktif emamectin benzoat. Insektisidanya bisa pakai merek dagang apa saja. Yang penting kandungan bahan aktifnya sesuai. Ini penting supaya tanaman lebih tahan terhadap hama sebelum dipindah. Penggunaan insektisida dan Laili 2000 bukan termasuk pemborosan sebab, di usia tertentu setelah pindah tanam nutrisi tersebut masih bisa kita pakai untuk merangsang anakan padi. Jika penasaran Anda bisa menonton di video saya sebelumnya. Langkah selanjutnya, setelah 2 hari dari pemupukan dan penyemprotan ini, barulah bibit siap untuk proses pindah tanam. Saat bibit sudah berusia 18-20 hari, saatnya kita pindahkan ke lahan utama. Tapi sebelum itu, ada satu langkah penting yang sering diabaikan petani, yaitu pembasmian keong. 1 atau 2 hari sebelum pindah tanam,
Kami semprot lahan dengan pestisida pembasmi keong. Pembasmian keong bebas menggunakan jenis apa saja atau merek lain yang sobat tani yang sering gunakan. Tujuannya jelas, agar supaya bibit yang baru ditanam nggak langsung dimakan keong. Tak lupa juga kami melakukan penyemprotan pupuk cair Suma SP dengan dosis 2 tutup botolnya ke lahan sebelum dipindah tanam. Tujuannya yaitu untuk menetralkan pH tanah sehingga nutrisi tanaman yang diberikan nanti mampu terserap maksimal oleh tanaman. Lalu saat proses pindah tanam, pastikan lahan jangan terlalu kering dan jangan terlalu becek. Kalau tanah terlalu kering, padi bisa stres dan stagnasi. Tapi kalau terlalu becek, akar bisa susah menempel di tanah. Jadi, atur airnya supaya tanah tetap lembab. Nah, setelah proses pindah tanam selesai, tanaman padi masih rentan mengalami stres. Inilah saatnya kita memberikan perlakuan khusus supaya padi tetap sehat dan langsung tumbuh dengan baik. Pertama, penyemprotan pupuk daun. Kami biasanya menyemprot tanaman dengan pupuk Suma SP kembali di usia padi 7 hari setelah tanam dengan dosis 2 tutup botolnya. Tujuannya yaitu agar karakter tanaman mulai dari akar, batang dan daun dapat tumbuh dengan maksimal. Kedua, pengendalian hama sejak dini. Karena tanaman masih muda, pastikan sobat tani waspada terhadap hama seperti wereng, ulat, atau keong. Jika ada tanda-tanda serangan, segera aplikasikan insektisida spontan atau Emasel sesuai kebutuhan. Ketiga, kontrol ketinggian air. Di minggu pertama setelah tanam, ketinggian air harus stabil. Jangan terlalu tinggi karena bisa membuat akar lemah. Jangan juga terlalu kering karena tanaman bisa stres. Usahakan air cukup untuk menutup permukaan tanah, sekitar 2 hingga 3 cm. Metode ini sudah kami buktikan sendiri dan hasilnya luar biasa. Semoga sobat tani juga bisa menerapkannya dan mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman sesama petani. Biar makin banyak yang tahu cara ini. Oke sahabat tani, mungkin sampai di sini pembahasan ini. Jika kiranya ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar. Nanti kami beri uraian yang lengkap.